Silakan masuk, Nak. Sebelumnya saya mohon maaf, ini dengan Mas siapa ya? Perkenalkan, nama saya Dika Mahendra, Bu. Oh iya. Mas Dika, perkenalkan ya, nama saya itu Fala Nova Audi. Mas Dika itu bisa panggil saya Bu Fala. Baik, Bu Fala. Sepertinya Mas Dika itu butuh bantuan saya ya, sehingga Mas Dika datang kemari. Iya. Jadi begini, Bu. Saya dapat rekomendasi dari teman sekelas untuk mendatangi Ibu. Saya kan lagi ada problem nih, lagi ada masalah ya. Siapa tahu saya datang ke Ibu, saya bercerita, nanti saya bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan saya. Jadi Mas Dika ini sudah paham ya datang ke saya itu untuk apa? Iya, Bu, sudah. Oh, jadi begini ya Mas, sebelum kita masuk ke proses konseling ini, saya akan menjelaskan dahulu nih sifat dan proses konseling itu seperti apa. Nah, sebelumnya saya berterima kasih juga nih ke Mas Dika karena sudah mau datang ke saya. Nah, dalam proses konseling ini ada hubungan profesional. Jadi saya itu akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Saya itu memegang gelar S2 bimbingan konseling. Selain bekerja di lab klinik Winra dan Intan ini, saya juga menjadi dosen di Prodi BK S1 di universitas ini. Jadi di sini pada awalnya itu Ibu akan mendengarkan sesama cerita dari Mas Dika. Dengan begitu kita bisa mengevaluasi masalah yang Mas alami. Di dalam konseling ini sudah pasti akan terjaga kerahasiaannya, jadi Mas Dika tidak perlu khawatir lagi ya Mas. Kemudian untuk waktu yang saya berikan itu biasanya 30-45 menit tiap satu kali pertemuan. Maaf Bu, sebelumnya saya boleh bertanya? Iya boleh, silahkan. Kira-kira bagaimana ya Bu, misalkan pertemuan kali ini lebih dari 1 jam atau 2 jam lebih dari waktu yang sudah ditentukan? Jadi lebih efektifnya ya Mas, biasanya kita akan menjadwalkan lagi nih untuk pertemuan atau sesi berikutnya. Karena kalau dilangsungkan secara langsung kan takut Masnya sendiri gitu yang bosan. Oh iya Bu. Paham kan ya Mas sampai sini? Paham Bu. Ya. Jadi nanti kita lihat dulu nih permasalahan Mas Dika, baru nanti kita bisa menjadwalkan lagi untuk bertemu. Baik Bu. Oke. Kalau diperhatikan dari tadi ini kayaknya Mas Dika ini tampak gelisah ya. Sedang ada masalah apa Mas? Sebenarnya permasalahan saya ini tentang permasalahan keluarga sih Bu. Jadi permasalahan tersebut membuat saya tidak fokus untuk kuliah. Tidak fokus yang seperti apa nih Mas Dika maksudnya di sini? Tidak fokus tuh seperti saya tidak fokus kuliah ini Bu, kayak seperti contohnya tidak fokus mengerjakan tugas, bahkan lebih parah lagi tidak fokus mengerjakan UAS. Kalau boleh tahu nih, apakah ketidakfokusan Mas Dika ini dalam menjalani kuliah dikarenakan faktor dari masalah keluarga yang sedang Mas alami? Iya Bu. Permasalahan keluarga yang seperti apa nih Mas kalau boleh tahu? Jadi begini Bu, saya itu kan mahasiswa semester 4. Rumah saya kan jauh Bu, ada di kampung. Sementara saya di sini itu ngekos Bu per bulan. Permasalahannya ada di ekonomi keluarga. Itu membuat saya jadi kepikiran terus. Oh iya. Nampaknya itu maksud Anda di sini itu Anda tidak fokus mengerjakan tugas-tugas kuliah dikarenakan keterbatasan ekonomi sehingga menjadi bumerang di pikiran Mas Dika. Benar begitu? Iya Bu. Oke,
Kalau boleh tahu orang tua Mas Dika ini kerja apa? Saya guru honorer Bu di SMP yang ada di kampung saya. Sedangkan ayah saya bekerja sebagai guru. Jadi saya ini kan kos per bulan ya Bu. Biayanya itu 500.000. Nah, untuk makan sehari-hari saya beli di warung karena di kos-kosan saya tidak ada kompor, belum lagi uang bensin. Sedangkan ibu saya mengirim uang itu tidak pasti, seadanya uang di rumah itu yang dikasih ke saya Bu. Ibu bisa merasakan ya kegelisahan yang Nak Dika rasakan. Karena ibu saya tidak tentu mengirim uang jajan, akhirnya saya coba cari uang tambahan dengan cara mendaftar ojek online Bu. Kalau boleh tahu Mas Dika itu jadi ojol sejak kapan? Belum lama sih Bu, mungkin sekitar 1 bulan. Oke, yang ibu tangkap di sini itu Mas Dika itu sekarang kuliah sambil bekerja sebagai ojol untuk meringankan beban orang tua ya. Benar begitu Bu. Jadi semenjak bekerja sebagai ojol itu saya tidak bisa fokus kuliah karena saya sibuk dengan pekerjaan saya. Hal itu membuat saya akhirnya lupa akan tugas yang diberikan dosen. Dan kemudian teringat saat sudah mendekati deadline, terkadang juga saya lebih mementingkan orderan pelanggan. Walaupun saya tahu ada deadline tugas yang harus segera dilaksanakan. Saya ikut merasakan apa yang Mas Dika alami ya. Namun saya juga bangga sih karena Mas Dika itu mau keluar gitu dari zona nyaman agar tidak terlalu menyusahkan orang tua Mas Dika. Lalu saya bagaimana ya Bu? Apakah saya harus berhenti jadi ojol saja supaya bisa fokus kuliah lagi? Ibu pikir Mas Dika ini lebih bisa memahami baik buruknya untuk masa depan Mas Dika ya. Ibu di sini tidak akan memberikan saran khusus untuk permasalahan yang Mas Dika alami. Hanya saja nasihat dari ibu itu, Mas Dika harus pintar-pintar nih membagi waktu antara bekerja dan kuliah. Mas Dika harus mengutamakan kuliah yang saat ini sedang Mas Dika jalani. Karena bekerja sebagai ojol kan hanya pekerjaan sampingan. Jadi fokuskan dulu nih kuliahnya. Jika dosen memberikan tugas, kalau bisa ya langsung Mas Dika kerjakan tanpa menunda-nunda. Kalau dirasa semua tugas sudah dikerjakan dan Mas punya banyak waktu luang, Mas bisa mengambil orderan lagi dari pelanggan. Tapi ingat ya Mas, jam istirahatnya harus stabil juga, jangan sampai karena saking semangatnya cari uang nih, Mas Dika order orang dari pagi sampai pagi lagi. Tidak Bu, insya Allah kalau untuk jam tidur masih cukup. Oke, alhamdulillah. Sampai sini masih ada yang ingin dibicarakan lagi? Sepertinya sudah cukup Bu. Oke, Ibu kira sesi konseling ini sudah hampir selesai ya. Namun sebelumnya ada beberapa kesimpulan nih menyangkut proses dan hasil konseling pada hari ini. Kesimpulannya dari sesi konseling ini, Mas Dika merasa tidak fokus kuliah semenjak bekerja sebagai ojol untuk meringankan beban orang tua karena faktor ekonomi yang sulit. Hal tersebut membuat Mas Dika itu terkadang lupa mengerjakan tugas, bahkan sengaja tidak mengerjakan karena lebih mementingkan orderan. Mas Dika pun akhirnya menemukan jalan keluar dari permasalahan ini dengan cara tidak menunda-nunda mengerjakan tugas dan tetap fokus untuk kuliah dan harus pintar-pintar membagi waktu. Apakah sesi konseling ini sudah bisa ditutup? Bisa Bu, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga Mas Dika lebih baik lagi ke depannya. Jika dirasa Mas Dika masih belum bisa mengatasi permasalahan yang Mas Dika alami menyangkut hal ini, Mas Dika bisa temui Ibu untuk menjadwalkan sesi konseling berikutnya. Baik Bu, ya sudah kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.